Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Zeli. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video YouTube kali ini. Kita akan ngebahas tentang kondisi daripada Solana, teman-teman. Jadi setelah sekian lama ya, kita udah nggak discuss soal Solana. Sekarang saya berikan lagi update untuk Solana. Jadi kita akan sedikit breakdown dari time frame besarnya ke time frame kecilnya, dan kita akan coba cari tahu apakah ada potensi trading yang bisa dilakukan pada chart Solana ini. Alright, so teman-teman, before kita masuk ke dalam chart Solana, saya pengen remind sekali lagi ke teman-teman bahwa saat ini itu Jerome Powell testify sedang berlangsung. Jadi kondisi market mungkin akan sangat volatile ya. Kita belum tahu pasti arahnya kemana karena balik lagi lontaran pertanyaan dan juga jawaban dari Jerome Powell lah yang akan mempengaruhi kondisi market. Jadi saya pikir untuk teman-teman di sini yang masih aktif trading mungkin boleh sedikit mengurangi ya kondisinya karena kita belum tahu pasti apakah arah yang baik akan muncul terhadap cryptocurrency atau justru sebaliknya, karena sekarang kita lagi ngomongin soal situasi di mana Rusia ini kan itu ketahuan menggunakan cryptocurrency. Bukan ketahuan sih, kalau ketahuan tuh konteksnya kayak diem-diem gitu ya. Tapi ya kita sama-sama tahu lah mereka menggunakan cryptocurrency sebagai salah satu mata uang atau alat tukar yang mereka istilahnya gunakan saat ini, dan sempat di request sama Ukraine untuk minta ke Rusia, istilahnya ke exchange ngeban user atau wallet user dari Rusia, teman-teman. Dan sebenarnya kalau respon dari si exchange itu agak sulit ya, karena balik lagi ini adalah decentralized finance, teman-teman. Jadi wallet to wallet transaction ya free gitu lah istilahnya, bukan free sih, maksudnya feel free gitu, bebas ya, nggak ada yang bisa ngelarang, nggak ada yang bisa kayak istilahnya dari wallet A ke wallet B itu mungkin diblok gitu ya, nggak bisa transaksi, nggak bisa transfer gitu. Menurut saya dan setahu saya sih nggak bisa, tapi kalau misalkan ternyata bisa, teman-teman boleh komen di kolom komentar ya. Nah, jadi memang dengan situasi ini kita menyadari bahwa mungkin satu-satunya yang bisa menyebabkan situasi atau apapun itu terjadi, misalkan contoh nih, ini kita contoh berandai-andai ya, mungkin saja exchange-nya yang diblok ibaratnya gitu loh. Jadi kalau misalkan exchange-nya di sini apa istilahnya mungkin menyalahi regulasi lah ya, atau menyalahi aturan yang diperketat mungkin oleh pihak Amerika atau Uni Eropa, kita nggak tahu teman-teman. Ya, exchange misalkan yang ketahuan nerima rakyat Rusia atau masyarakat Rusia untuk bertransaksi, mungkin kena banned di negaranya ya, kita nggak tahu ya. Tapi anything is possible untuk bisa terjadi. Jadi saya rasa sampai kita ngelihat benar-benar statement yang jelas, yang clear tentang regulasi dari crypto maybe, karena setahu saya malam ini juga pembahasannya crypto itu mungkin sedikit aja teman-teman ya, karena secara overall kita lagi ngomongin kondisi ekonominya. Dan sekarang pun orang-orang mulai lupa bahwa nanti pertengahan Maret akan ada kenaikan suku bunga ya. Kita terlalu fokus sama kondisi Rusia dan Ukraine, jadi tetap kita harus waspada terhadap kemungkinan koreksi yang lebih deep untuk market cryptocurrency. Alright, so untuk situasi Solana saat ini kita ngelihat dari time frame 4 jam ya, daily dan juga weekly mungkin ya. Kalau secara weekly sebenarnya kita ngelihat ini baru 1, 2, 3, 4 wave ya. Ini berdasarkan motif wave, seharusnya kita masih ada satu kali wave lagi menuju ke wave 5, dan ini kalau saya lihat teman-teman, bisa jadi arahnya kita itu lebih ke arah leading diagonal elite wave theory ya. Jadi kalau di sini sebentar saya coba munculkan dulu teman-teman. Nah, teman-teman harus tahu ya bahwa di sini ada banyak sekali motif wave, yang variasi istilah dari motif wave, dan ini ya salah satunya adalah leading diagonal, di mana untuk wave satunya itu cenderung cukup signifikan ya, penguatannya kayak lebih panjang gitu di compare dengan yang ending. Kalau yang ending tuh wave 5-nya agak lebih kompleks ya. Kalau dilihat-lihat di sini kayaknya wave satunya kita itu lebih mengarah ke leading diagonal ya. Jadi kayak dia lebih signifikan maybe ya, walaupun ke wave 3-nya ini kelihatannya nggak terlalu sepanjang daripada si wave 1 ya. Dan saya rasa ya, tapi overall kita ngelihat ini adalah proses satu penguatan wave ya, atau satu buah tren yang jelas terbentuk pada si Solana sendiri. Kita bisa lihat di sini ada high, ada low, ada higher high, dan saat ini kita sedang mencari higher low atau potential higher low-nya dia. Ya, dan itu perlu kita consider teman-teman, perlu kita perhatikan bahwa Solana berarti kedepannya masih punya potensi untuk rebound kembali, dan mungkin bisa aja ngelewatin all time high-nya dia ya. Cuman untuk situasi saat ini kita fokus mungkin ke jangka pendek ya, karena seperti yang tadi kita sampaikan,
karena pertengahan ini ada kenaikan suku bunga, mungkin saya rasa belum bijak untuk kita melakukan investment jangka panjang. So, kita akan discuss a little bit tentang yang short term-nya atau transaksi jangka pendeknya. Nah, pertama teman-teman perlu perhatikan bahwa di kisaran area ini terdapat sebuah resistance, yaitu di 121,91 dolar. Jadi, kalau dilihat-lihat nih, sekarang situasi kita itu seperti mulai mematahkan struktur market, di mana kalau kita lihat di sini adalah lower high, lower low, and then potentially lower high. Sekarang udah berubah karena kepatah ya, berubah menjadi ya kita bisa sama-sama lihat ada potensi higher high yang terbentuk di sini ya. Kalau kita istilahnya zoom in lagi, ini kan lower high, and then lower high teman-teman. Sekarang kita udah ngelihat market mulai transition dan berusaha untuk create yang namanya higher high. Jadi di sini kita perlu perhatikan bahwa ada situasi di mana Solana ini akan memiliki atau bisa dikatakan memiliki potensi untuk bullish kembali ya. Kalau kita lihat dari time frame daily-nya aja, ini juga tampak seperti yang namanya double bottom ya, which is 121,91 dolar ini akan berpotensi menjadi neckline-nya kita ya. Break dari neckline ini harusnya akan memberikan nice impulsive move lagi pada si Solana-nya, dan kita ngelihat di sini teman-teman perlu banget nih proses yang panjang untuk dia mencapai level 121 dolar ya, kecuali kayak kondisi kemarin Rune naik sekitar 40% ya, apa 20% ya. Ya tapi intinya Rune naik lumayan. So we never know, mana tahu tiba-tiba Solana dapat kesempatan yang sama dan ngelihat dia istilahnya reboundnya sangat bagus dan sangat mantap teman-teman ya. Nah itu sedikit banyak untuk time frame daily. Kalian boleh perhatikan key resistance berada di 121,91 dolar, dan untuk memastikan skenario ini tetap berjalan dengan baik, kita nggak boleh ngelihat Solana break dari level sekitaran 76 dolar ya, dan turun kembali ke sampai level Fibo 50% dan 61,8% nya. Alright, so itu untuk time frame daily. Dan lihat sekilas ini mirip falling wedge, maybe teman-teman, tapi ya overall saya mungkin akan lebih oke banget dengan dia ngebentuk double bottomnya, karena kita bisa berpatokan lebih konservatif ya. Istilahnya kita nggak bilang ini udah cukup bullish gitu, tapi kita menunggu kembali untuk dia break 121 dolar untuk memastikan bahwa Solana ready to bullish again. Alright. Nah, sekarang kita akan masuk ke time frame hourly-nya. Jadi kita akan masuk lebih detail lagi pada pergerakan di time frame hourly. Seperti yang kita tadi sampaikan, di sini terbentuk potential lower high, and then lower high, and then suddenly kita ngelihat dia udah break out dari pattern tersebut. Sekarang malah berpotensi menjadi area higher low-nya dia dan higher high-nya dia ya. Untuk saat ini secara minor support kita atau minor resistance ya, kita ngelihat di sini adalah potential area resistance dia. Walaupun di sini nggak sering sekali dites ya, tapi at least kita ngelihat di sini harusnya dari pergerakan terakhirnya di mana kita sempat membentuk yang namanya bearish engulfing, berarti ada respon dan ada reaksi di level resistance itu, dan itu adalah sekitar level 105,67 dolar ya. Walaupun secara pergerakan hourly sendiri kita sama-sama lihat bahwa dia sebelumnya sempat membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Break dari inverse head and shoulders artinya go long, dan kalau go long artinya kita ngelihat potential market masih bisa rebound signifikan jika mengukur dengan panjang kepala daripada si inverse head and shoulders ini ya. Dan kita lihat teman-teman, maka area yang berpotensi dicapai adalah kisaran level 114 dolar, itu berdasarkan teorinya si inverse head and shoulders itu sendiri. Pertanyaannya adalah, sekarang kita mampu nggak ngelewatin resistance dulu nih di kisaran level 105 dolar, atau justru kita akan terpullback dan akan ngetes kembali ke trendline yang sebelumnya terbentuk, lalu sebelum kita akhirnya melihat dia kembali terrebound lagi dengan signifikan ya. So far kalau misalnya kita juga mengacu pada elite wave theory sendiri, ini kita harusnya lagi masuk ke fase wave 3-nya dia ya. Jadi ini kita bisa katakan first initial move ya, lalu kita masuk ke corrective move-nya, lalu sekarang kita berpotensi menuju ke wave 3 sebelum nanti wave 4 dan akhirnya wave 5 ya. Nah itu sebenarnya overall yang terlihat pada pergerakannya si Solana. Nah satu hal yang perlu diantisipasi adalah kalau kita lihat lagi di sini teman-teman, berpotensi terbentuk yang namanya rising wedge pattern ya, atau ascending channel. Jadi kita bisa aja sebenarnya di sini kita bergerak di dalam sebuah channel ya, atau uptrend channel, dengan potensi bottomnya seandainya nanti dites itu akan berada di kisaran level 94 sampai 93 dolar ya. Jadi prosesnya bisa aja kayak gini teman-teman ya. Boom, testing ke bagian bawah channel, baru dia rebound lagi signifikan. Oke. Nah, jadi itulah ya kira-kira area dan
kondisi atau skenario yang berpotensi terjadi pada si Solana. By the way, sorry banget teman-teman, ini gatal sekali punggung saya ya. Jadi nggak enak nih kelihatannya sambil ngegar-gar punggung ya. Alright, so ya lebih kurangnya sebenarnya untuk situasi kita lihat seperti itu. Ini adalah key supportnya kita, break dari $82, artinya Solana akan terperosok kembali. Tapi jika kita berhasil break dari $105, maka tadi potensialnya adalah $114. Lebih kurang seperti itu. Kita bergerak di dalam ascending channel dan mudah-mudahan kita bisa maintain support trend line-nya. Alright, so I think teman-teman itu saja update kali ini tentang Solana. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di next update untuk Bitcoin. Have a nice day. God bless everyone. Cheers and bye-bye.